Halo semuanya, kembali lagi di Ditya Horse Channel. Yoi. Malah jadi Bang Ridwan yang buka nih. Itu untuk kita. Jawab lah. Tapi kan intinya Murah lah. Ya gitu. makannya di mix apa gimana? Makan Iya, formula sendiri gitu ya Bang. Formula sendiri lumayan. Iya, waktu pandemi belum separah sekarang. Udah bisa kena corona nggak? Iya, teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita di channel Ditya Horseland. Kali ini kita mencoba sesuatu yang berbeda, yaitu ala podcast gitu ya. Dan kali ini tamu spesial kita yang perdana adalah Bang Ridwan Hanif. Karena pakai telur. Nah, gitu ya. Pastinya semua sudah pada tahu. Oke, gimana Bang kabarnya Bang? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya. Semua keluarga juga sehat ya Bang? Enggak semua sih. Semua. Iya, ada kakak yang lagi mau operasi usus buntu. Terus kondisi keuangan juga mulai turun ya kan. Ya, semoga semuanya lekas membaik ya Bang. Ya, kita berharap yang terbaik lah ya. Oke, amin. Sibuk apa nih Bang di Klaten? Sibuk mengisi waktu aja. Sibuk mengisi waktu teman-teman. Ya, alhamdulillah. Kemarin sempat naik kuda ya? Iya, waktu pandemi belum separah sekarang sempat naik kuda. Sempat naik kuda. Seru nggak Bang? Seru nggak? Seru. Oke, kesan pertamanya naik kuda itu gimana tuh? Kesan pertamanya itu udah lama banget ya. Saya naik kuda itu kayaknya pertama kali itu SMP itu waktu itu di Kebumen, di pantai yang di selatannya itu kan lagi sepi banget. Terus ada yang abang-abang bawa kuda, mau naik kuda nggak? Ya boleh, naik kuda sejam lebih ada dari yang dituntun sampai dilepas. Ya kurang lebih kayak gitu. Oh ya, oke. Terus kemarin kan udah kalau itu kan masih cuma sekedar naik aja kan? Iya nekat-nekat lah gitulah ya. Namanya juga anak bocah gitu kan. Belum latihan intensif gitu ya? Belum. Nah, kalau sekarang kemarin sudah coba latihan intensif, maksudnya benar-benar nih latihan nunggang gitu kan. Nah itu sampai sekarang, dari pertama latihan sampai sekarang udah bisa ngapain aja Bang itu Bang? Udah bisa canter, udah bisa lompat. Tapi lompatnya juga bukan karena yang nunggang hebat sih, tapi karena kudanya udah terlalu pinter ya kan. Langsung jumping ya. Iya. Kalau kudanya mungkin gak sepinter itu nggak tahu ya bisa jumping atau enggak. Bisa saya yang jumping lagi. Ngebludak gitu kan jumping. Yang penting jumping ya. Iya. Kalau menurut Abang nih, enakan naik mana? Naik kuda atau naik mobil? Beda ya. Beda. Kayak misalnya enakan mana naik kereta atau naik pesawat. Enak mana kan ya? Beda gitu. Ya. Kuda itu zaman sekarang udah bukan alat transportasi lagi, ya, betul. Ya kan? Lebih kepada hobi. Coba. Ada nggak ya di sini yang gue mau pergi ke Alfamart naik kuda nggak ada kan? Iya kan? Nggak ada. Tapi mungkin besok kita bisa cobain. Oh silakan. Saya sih nggak. Tiba-tiba kudanya nendang orang kan? Oh iya. Dituntut kita. Tanggung jawab ntar. Tapi kan intinya memang zaman dulu bisa jadi alat transportasi, tapi selama BBM itu masih tersedia di jalanan, kayaknya orang tetap naik kendaraan yang pakai bensin, gitu kan. Dan kalau misalkan ternyata BBM udah mulai langka gitu ya, ternyata dunia kehabisan BBM, udah nggak produksi minyak lagi, kayaknya orang larinya ke sepeda. Sepeda ya. Iya. Kalau mungkin sepatu roda. Sepatu roda susah karena jalanannya itu nggak rata. Sepatu roda tuh mesti mulus. Okay. Kebetulan saya juga main sepatu roda juga di waktu kecil. Jadi kalau saya lihat kuda ini lebih ke apa ya? Lebih ke kalau punya peternakan mungkin ya. Ya. Kontrol gitu ya. Rumput gitu kan. Mau ngontrol ternak sapinya apa segala macam naik kuda. Kayak misalnya kan kalau di peternakan di luar negeri itu kan di pekarangan luas gitu ya, disebar gitu ya. Kalau di sini kan peternakan kan di kotak-kotakin gitu. Kotak-kotak di kandang. Di kandang. Nah, itu mungkin itu naik kuda tuh seru tuh. Karena kalau naik sepeda, iya gempor juga naik turun. Enaknya naik kuda itu kan pas nanjak kita nggak capek. Betul. Kudanya yang capek. Iya. Tapi bener kan? Iya betul. Coba naik sepeda nanjak, setengah mati ya kan? Iya. Tertarik nggak Bang? Kapan gitu atau mungkin waktu-waktu dekat ini bakalan punya kuda sendiri gitu? Sebenarnya gini, kuda itu masalahnya bukan hewan yang bisa dipiara di rumah sih.
Ya betul, harus Ya ada kan? tempat sendiri gitu ya. Harus ada tempat sendiri, harus tahu ilmunya ngerawatnya gimana, makannya juga mahal. Itu makannya aja tiap bulan tuh kayak kita nyewa Avanza per bulan ya kan? Iya. Kayak nyicil Avanza itu. Sebulan 4 juta, 5 juta ya kan? Udah kayak nyewa Avanza. Jadi selain kita bisa beli, ibaratnya tuh DP-nya gitu ya. DP-nya 100 juta, belinya 100 juta, cicilannya itu jalan terus. Iya, cicilan buat makannya itu ya. Cicilan buat makannya jalan terus. Bayangin, kalau sebulan 4 juta misalnya. 4 juta berapa biasanya? Sebulan satu kuda. Maksudnya? Makannya. Iya itu. 1 bulan sekitar 1 juta. 4 juta. 4 jutaan ya. 4 juta ya kan? Kalau setahun 4 juta, 4 kali 12. 48 juta. Iya. Ya kan? 2 tahun, 3 tahun, 1 kuda loh. Oh iya. Ya kan? Itu dapat mobil baru. Ya, mobil Ya, baru. Makanya kalau misalkan kita beli kuda, itu harus mikirin juga gimana dia makannya. Terus sewa tempatnya. Ya kan? Terus yang ketiga buat bersihinnya, grooming segala macem, belum ngelatihnya. Betul. Itu menurut saya olahraga yang sangat mahal. Berkuda itu olahraga yang sangat mahal. Makanya kalau ada di Tia Horseland itu berapa sekali belajar? Kalau yang sekali naik ya 200, tapi ada paket yang lain sih. Iya, 200.000. Yaitu biar biaya sebulan nutup kandangnya, nutup makannya, nutup petugas segala macam yang buat grooming, perawatnya segala macam. Itu berarti mesti berapa murid tuh yang Iya. Kali aja tuh. iya, ya kan? Sehari 200.000. Berarti itu dalam sebulan kalau mau buat makan aja, ya kan? Itu harus 20. Iya. Harus 20 murid sebulan. Ada nggak 20 murid sebulan? Kalau sebulan ada nggak ya? Ada ya. Kalau di tempat kita ada. Tapi berapa kuda? Ya ada sekitar 15 ada. 15 kuda, tapi biasanya yang bisa dipakai kan ada yang bisa dipakai, tapi sisanya kan ada yang bunting, ada yang hamil itu nggak bisa dipakai. Jadi ya gitu. Jadi ya itu cuma buat makannya doang kan, untuk satu kuda. Iya, betul. Kudanya ada berapa? Ada 15. 15 ya, 15 kali 4 itu. Itu. Lumayan kan, 60 juta satu bulan, belum sama yang lain ya. Iya. Apa kita bikin pakan kuda aja kali ya? Kan sudah lumayan loh. Formula sendiri gitu ya, Pak. Formula sendiri lumayan loh itu 4 juta satu kuda sebulan dan continue ya. Iya. Bisnis yang bagus itu adalah bisnis yang continue, bukan one hit wonder, satu kali jual boom udah selesai, tapi yang continue. Oke, keren. Berarti mungkin di Tia Horseland ini selama sebulan itu cuma bisa nge-cover buat makan kuda berarti ya? Iya, makan. Satu kuda belum termasuk pelatihnya, 200.000 termasuk pelatih. Iya, 200.000 itu nanti masuknya buat operasional kuda. Tapi nanti kan yang nitip, stabling itu kan mereka punya SPP sendiri, Bang. Jadi yang stabling itu misalnya ada kuda nih di stable, itu belum tentu punya di Tia Horseland. Bisa jadi belum orang tentu, nitip. bisa jadi orang nitip. Jadi misal abang punya kuda, titipkan ke kita, ya itu ada biaya SPP buat stabling itu, Bang, buat makan si kuda, buat ngerawat si kuda, buat ngelatih si kuda juga gitu. Jadi sebulan berapa itu? Kalau di Tia Horseland itu sekitar 3,5. Ya bisa di atas itu sih. Kalau setahu jadi saya 7,5 ya total ya? Ya kurang lebih. Satu kuda sebulan 7,5. Enggak, maksudnya udah semua itu udah. Kalau di tempat kita cuman 3,5 itu udah. Termasuk makan? Udah termasuk makan, udah termasuk ngelatih. Kalau di tempat murah? Kalau di tempat kita ya mungkin lebih murah lah. Ya gitu. Makannya di mix apa gimana? Makannya ya dicampur sih, nggak semua pakai pelet sih. Karena kalau misal kuda sering dipakai, Bang, itu harus kasih apa ya namanya, makannya yang bagus-bagus. Tapi kalau kuda yang jarang dipakai, kita kasih pakan bagus, tenaganya nanti kurang. Maksudnya apa ya, mubazir lah, apa ya? Mubazir ya. Jadi kayak ibarat mobil kalau nggak dipakai buat kenceng-kenceng ya isinya premium aja. Premium aja gitu. Kalau mau kenceng Pertamax turbo gitu ya. Gitu. Oke. Termasuk kalau kuda sering dipakai ya vitaminnya juga harus bagus gitu. Vitaminnya suntik apa minum? Kalau biasanya sih ada yang minum. Tapi kalau kadang perlu disuntik, kayak misal ada yang luka atau gimana ya tetap disuntik. Oke. Kalau obat cacing gitu kan tetap minum ya. Dokternya udah termasuk kalau misalkan ada sesuatu kudanya. Udah termasuk, Bang. Nah, tiba-tiba kudanya masuk angin gitu kan? Iya. Apa sih? Masuk angin. Dikerokin ya betul. Dikerokin. Enggak. Ya pokoknya ada lah gitu. Kuda bisa kena corona nggak?
Kalau setahu saya sih Bang, kayaknya nggak bisa deh kayaknya. Kalau kayaknya kan corona emang nyasarnya nggak jenis-jenis hewan yang kayak gitu ya. Kayak misal kuda, kambing gitu kayaknya enggak deh. Enggak ya. Lebih ke kelelawar, ular mungkin kayak gitu. Oh, oke. Iya. Saya sih nggak ngerti jadi. Saya juga nggak ngerti. Loh gimana? Semoga betul. Ya gitu Bang. Terima kasih Bang. Oh, udah. Udah mau gimana lagi? Oh, ya udah nggak apa-apa. Kapan-kapan kita ketemu lagi kita ngomong. Oke, siap. Nanti kapan-kapan kita bikin yang lebih spesial lagi. Untuk pertama kali, untuk perdana mungkin cukup dulu ya Bang ya. Ya. Oke. Kapan latihan lagi Bang? Ya nanti kalau COVID udah selesai. Oke, siap. Oke, makasih Bang ya. Ya, sama-sama. Gitu teman-teman, kita akan ketemu lagi di channel kita lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.